Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Farhan SPDI Shum MPDI selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang mana telah membersamai kami dalam satu semester ini. Perkenalkan, nama saya Ma'atul Zulfa dengan NIM 31502300021. Saya dari kelas A, Tarbiyah angkatan 23. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit pemahaman saya terhadap pandangan filsuf muslim terhadap konsep pendidikan Islam, yang mana saya akan menjelaskan pemikiran dari Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun, serta yang terakhir itu ada Ibnu Sina. Nah, yang pertama ini ada Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, di mana beliau merupakan seorang pengarang dari kitab Ta'lim Muta'alim. Nah, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini menjelaskan beberapa poin penting terkait dengan pendidikan Islam. Yang pertama itu, kitab Ta'lim Muta'alim itu memfokuskan pada nilai-nilai adabiyah yang meliputi nilai batiniah dan lahiriah. Nah, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim sendiri itu juga menjelaskan pentingnya pendidikan karakter, yaitu nilai-nilai adabiyah, bukan hanya transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan saja. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu juga menjelaskan konsep pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan yang kedua merupakan metode pembentukan karakter, di mana Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini menawarkan beliau itu mengusulkan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode ilqa'al nasihat atau memberikan nasihat. Yang kedua itu ada metode mudzakarah atau saling mengingatkan, dan yang ketiga itu ada strategi pembentukan mental jiwa. Nah, metode ini itu menekankan kepada beberapa aspek. Yang pertama yaitu niat, waro, istifadah, dan tawakal. Nah, menurut Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji sendiri, keberhasilan suatu pembelajaran atau suatu pendidikan itu bergantung pada niat belajarnya. Adapun tujuan pendidikan menurut Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini itu membuat manusia menjadi lebih baik di muka bumi ini. Yang ketiga, berbagai karakter menurut Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim itu adanya pendidikan tasawuf, yang mana pendidikan tasawuf ini lebih menekankan kepada pendidikan tasawuf akhlaki, yang mana diantaranya yaitu ada taubat, ada zuhud, ada waro, ada tawakal, dan tawadu. Nah, relevansi konsep pendidikan karakter Syekh Az-Zarnuji terhadap hasanah keilmuan modern diharapkan peserta didik dapat menjadi insan yang memiliki tingkah laku yang baik. Sementara Az-Zarnuji sendiri itu menganggap bahwa tingkah laku peserta didik itu mencakup tingkah laku lahiriah dan batiniah. Nasihat yang diberikan itu berupa penjelasan mengenai sesuatu yang hak dan yang batil. Pemberian nasihat hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga peserta didik itu dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yang kedua ini ada pemikiran dari Al-Ghazali terkait dengan konsep pendidikan Islam. Nah, pemikiran Al-Ghazali dalam bidang pendidikan Islam lebih cenderung bersifat emirisme. Hal ini disebabkan karena ia menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, seorang anak itu bergantung kepada orang tua dan orang yang mendidiknya. Nah, paling tidak itu ada 4 hal yang didapati melalui fitrah potensi dasar manusia. Yang pertama, mengenalkan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam dan juga yang menciptakan kita, yang atas karunia-Nya kita dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Maka kewajiban kita yang paling utama itu adalah ta'abbud atau beribadah kepadanya. Dengan demikian, kewajiban kita yang paling pokok atau dasar yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga beribadah kepadanya. Yang kedua, mengenalkan manusia akan peranannya di antara sesama makhluk dan tanggung jawab atas pribadinya di dalam hidup ini. Apapun metode yang dijalaninya, apapun jalan yang ditempuhnya, sesungguhnya ia hanya mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Tetapi dia juga harus bertanggung jawab atas aktivitas tersebut kepada orang lain. Dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan, manusia pada
manusia pada dasarnya itu berinvestasi dalam jangka panjang yang akan mengantarkannya pada kebahagiaan di masa mendatang. Nah, yang ketiga ini mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat, yang dengannya kita harus hidup bersama dan juga bekerja sama. Hubungan bermasyarakat dan sosial itu diciptakan untuk menjaga fitrah sosial kita. Dengan demikian dapat menjamin kemajuan spiritual dan material serta juga membantu menyelesaikan masalah-masalah hidup kita dengan cara yang lebih baik. Kan manusia akan alam ini dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberi kemungkinan kepada manusia untuk mengambil manfaat dari alam tersebut. Dengan demikian, maka pendidikan seharusnya bisa mewujudkan generasi yang berkualitas, bermoral, dan berkarakter kuat yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Al-Ghazali, pentingnya keseimbangan antara ilmu akhirat dan ilmu dunia pada kurikulum pendidikan Islam. Maka ada pemusatan atau spesialisasi pada sebagian ilmu dengan periode perkembangan sesuai dengan tingkat pendidikan. Dengan demikian, kurikulum dalam pendidikan Islam itu bersifat fungsional. Tujuannya mengeluarkan dan membentuk manusia muslim, kenal agama dan Tuhannya, serta berakhlak Al-Quran, tetapi juga mengeluarkan manusia yang mengenal kehidupan. Nah, dalam metode sendiri, Imam Al-Ghazali ini menggunakan sebuah metode keteladanan, di mana beliau itu menganggap bahwa keteladanan itu lebih baik daripada hanya sebuah nasihat, di mana keteladanan ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses pendidikan anak-anak, bahkan sampai pada kehidupan manusia sehari-hari dalam pergaulan. Hal itu kadang-kadang dapat membentuk diri manusia itu menjadi soleh apabila pergaulannya itu dengan orang-orang yang baik pula. Akan tetapi kadang juga bisa merusak dirinya apabila pergaulannya itu dengan orang-orang yang jahat, tidak berbudi pekerti luhur. Dan juga Al-Quran itu menandaskan dengan tegas pentingnya keteladanan yang baik dalam usaha membentuk kepribadian seseorang. Yang ketiga ini ada Ibnu Khaldun, di mana Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa pendidikan adalah upaya untuk memperoleh suatu kepandaian, pengertian, dan kaidah-kaidah yang baru. Ibnu Khaldun juga memberikan rumusan tentang pendidikan, yaitu pendidikan merupakan proses mentransformasikan nilai-nilai dari pengalaman sebagai usaha untuk mempertahankan eksistensi manusia dalam peradaban yang terus berkembang. Dan untuk mempertahankan diperlukan satu kemampuan dan keberanian berbuat dan bertindak yang didasarkan kepada pendidikan, pengalaman, pergaulan, dan sikap mental, serta kemandirian yang biasanya disebut dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, yang selanjutnya itu ada metode menurut beliau itu yang pertama itu ada metode hafalan, di mana metode hafalan itu merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam pendidikan Islam. Yang kedua itu ada metode dialog, di mana Ibnu Khaldun itu berpendapat bahwa metode yang paling tepat untuk menguasai suatu disiplin ilmu adalah metode dialog. Bahkan metode ini itu lebih dibutuhkan daripada metode hafalan, sebab metode hafalan itu tidak bisa membuat peserta didik mengetahui atau menguasai tentang suatu persoalan sehingga ia tidak memiliki kemampuan atau malakah tentang suatu ilmu tersebut. Yang selanjutnya ada metode keteladanan, di mana manusia secara psikologis cenderung meniru karakter orang lain, terutama orang yang difigurkannya. Karena itu metode keteladanan amat penting dalam proses pendidikan. Yang selanjutnya itu ada metode pengulangan atau al-tikror dan bertahap atau al-tadrij, di mana Ibnu Khaldun itu memandang bahwasannya mengajarkan ilmu pengetahuan itu kepada pelajar hendaknya didasarkan pada pandangan bahwa pengetahuan adalah bersifat total atau keseluruhan, kemudian secara bertahap, lalu terperinci, sehingga peserta didik dapat menerima dan memahami permasalahan pada tiap bagian dari ilmu yang diajarkan. Di dalam konsep pendidikan Islam dan pengajaran, Ibnu Khaldun tidak hanya mementingkan keagamaan saja, melainkan dari segi keduniaan, lebih menonjolkan dan mementingkan konsep pendidikannya kepada pembentukan perilaku, akhlak, dan budi pekerti. Hal ini dilakukan sebagai wujud apresiasi Ibnu Khaldun terhadap ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.
Peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional mesti dipertegas dengan memberi warna bagi praktek keilmuan yang dilakukan. Pendidikan Islam bukan saja mengajarkan ilmu-ilmu syariat semata, akan tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu keduniawian yang mana itu berguna bagi kemaslahatan hidup manusia di dunia. Pikiran dari Ibnu Khaldun juga itu memiliki relevansi terhadap pendidikan Islam di Indonesia saat ini. Relevansi tersebut dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, pemikiran Ibnu Khaldun telah ada dan sedang dilaksanakan. Dan kedua, pemikiran Ibnu Khaldun itu akan tetap relevan untuk diaktualisasikan dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, yang terakhir, pandangan filsuf terhadap pendidikan Islam, yaitu seorang filsuf yang bernama Ibnu Sina. Nah, gagasan pendidikan dalam perspektif Ibnu Sina itu memiliki beberapa dimensi. Yang pertama itu ada dimensi kurikulum pendidikan, ada dimensi metode pembelajaran, ada dimensi pendidik, ada dimensi peserta didik, dan juga dimensi hukuman dalam pendidikan. Kurikulum yang ditawarkan Ibnu Sina adalah kurikulum tingkat pertama, yaitu pembelajaran tentang Al-Quran. Adapun metode pembelajaran yang dikemukakan oleh Ibnu Sina yaitu strategi talqin, pameran, alat, model percakapan, pengajaran, dan pertunjukan. Adapun terkait pendidik, Ibnu Sina juga mengusulkan agar pendidik itu haruslah orang yang cerdas dan terpelajar. Guru tidak boleh intoleran dan statis. Guru yang cerdas dan berpendidikan akan dicintai dan dihormati oleh siswanya. Nah, kemampuan yang baik ini kemampuan dan karakter yang baik ini memungkinkan seorang pendidik itu untuk mendidik murid-muridnya dengan berbagai pengetahuan dan etika, serta menumbuhkan penjelasan tingkah laku pada anak-anak. Menurut Ibnu Sina, mental seorang peserta didik itu menjadi hal yang paling utama untuk diperhatikan dalam proses pendidikan. Dan rencana pendidikan yang diterapkan itu harus memiliki pilihan untuk membina potensi anak yang secara ideal dan harus disesuaikan antara fisiknya, keilmuan, dan kebajikan dari peserta didik tersebut. Hukuman yang dibicarakan oleh Ibnu Sina atau yang dikemukakan oleh Ibnu Sina sendiri itu mengacu pada pendisiplinan seorang peserta didik. Jadi hukuman yang dimaksud itu tidak mengarah pada kekerasan fisik, akan tetapi lebih mengarah kepada pendisiplinan seorang peserta didik.